Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini dengan saya Hajar Asna dari kelas 2M Konsentrasi Manajemen SDM dengan nomor NPM 121020261. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana membangun human capital yang berkualitas unggul. Tonton videonya sampai selesai ya guys. Terima kasih. Human Capital dan Manajemen. Yang pertama ada SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman belajar. Yang kedua ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM yang unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas yang tinggi. Selanjutnya ada investasi pendidikan untuk SDM yang unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah maupun swasta ataupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografisnya. Variabel tersebut menurut Gomez dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Selanjutnya ada pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM yang selalu berkembang secara dinamis, baik jumlah maupun mutunya, maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Selanjutnya ada penekanan kualitas SDM. Yang pertama, kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua ada kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk ketidaksekawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Dan yang terakhir, yang ketiga, kualitas karya yang meliputi faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua ada faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang ketiga ada faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir ada kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan, SDM yang diperlukan di Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi yang tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Human capital dan manajemen. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human capital oleh Gaspers dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, manajemen SDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Selanjutnya, human capital dan investasi pembangunan SDM. Yang pertama ada standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan pelatihan yang cukup untuk penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sesuai
bidang peminatnya. Selanjutnya ada konsep human capital. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi pada dalam dirinya sendiri melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lainnya yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Selanjutnya ada penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Selanjutnya ada investasi SDM. Investasi dalam bentuk penyediaan kualitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul dan andal dan berkarakter. Selanjutnya, mempersiapkan generasi emas. Gold generation. Bakat adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan bakat lainnya tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Oke guys, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk kesempatan hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.